Bentar ya, ini mudah-mudahan Mendeley-nya di saya, komputer saya so far so good ya. Karena biasanya kalau dipakai Mendeley untuk apa? Untuk online, kadang dia suka apa ya? Pokoknya suka diem aja gitu ya. Nggak gerak sama sekali. Tapi mudah-mudahan hari ini ininya bagus ya sebentar. Oh, jadi ini tuh ceritanya bab 2 itu harus sudah di Mendeley gitu ya? Iya. Oke, sebentar. Tapi saya wondering juga sih karena di STKIP kan pakai footnote ya. Iya. Untuk coba, saya belum pernah pakai footnote yang dimasukkan ke Mendeley. Tapi kalau citasi aja, body note ya. Kalau body note aja, itu insya Allah bisa gitu sebentar. Tomorrow Mendeley. Oh, oke. Oke. Nah, ini mau pakai sebentar. Sebentar. Saya coba buka Mendeley-nya dulu ya. Sudah pernah download Mendeley-nya belum? Belum pernah, Miss. Oh, belum pernah. Oke. Sebentar. Saya kasih jadi ini co-host deh. Ini co-host. Oh iya. Halo, ini tuh kelas academic writing berarti ya? Iya, Miss. Iya. Ya? Oh, saya kira tuh dulu academic writing tuh sama Bu Mega atau memang ada dua kelas kali ya? Dipecah jadi dua kelas. Oh, memang Audin. Soalnya waktu itu Bu Mega sempat nanya ke saya tentang kelas academic writing, jadi saya pikir Bu Mega yang ngajar kelas kalian. Sebentar ya, mana Mendeley-nya? Udah kelihatan? Lagi loading, Miss. Oke. Sudah di sini sudah kelihatan? Lihat, Miss. Oke. Nah, ini tampilan Mendeley itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini Mendeley yang sudah diinstal. Kemudian nanti Mendeley itu kita bisa masukin sumber-sumber, bisa menyimpan bibliografi itu dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara itu ya. Sebentar. Cara menambahkan filenya langsung, atau kalau memang tidak ada filenya, kita bisa menambahkan si citasi tersebut secara manual. Nah, nanti pertama yang harus dilakukan adalah setelah menginstal Mendeley, ini nanti akan terbuka seperti ini. Nah, ini di bagian file sebelah sini ada add files. Nah, kalau add files itu artinya kita harus mendownload dulu filenya dalam bentuk PDF. Kalau misalnya tidak ada, kita misalnya dapat jurnal yang tidak bisa di-download PDF-nya, tapi ada data-data jurnalnya, misalnya seperti nama jurnalnya, nama penulisnya, tahunnya, kemudian apa lagi ya, judul jurnalnya. Nah, itu kita bisa masukkan di sini add entry manually. Nah, kalau saya coba yang masukkan sebentar. Ada pertanyaan dulu nggak atau mau langsung ke sini sebelum saya simulasikan cara? Miss, nanya dulu, Miss. Kami kan belum punya ininya Mendeley-nya. Gimana awal bukanya, Miss? Cara masuk ya, Miss. Udah tahu nih, Miss. Udah mulai sambil ke berarti download dulu ya, Miss. Internet di saya. Sebentar ya. Saya buka dulu internetnya. Buka Chrome dulu. Oh ya, sorry, Miss. Yang lainnya mana ya? Coba tak WAC. Kok belum masuk ya?
Oh, not responding. Sebentar ya. Sambil nunggu, jadi saya mau nanya Bu, jadi kalau misalnya dia Iya, Bu. tidak bisa, kalau tidak bisa di-download artikelnya, jalan satu-satunya berarti add manually ya Bu ya? Iya. Baik Bu. Nah, ini jadi apa namanya? Memang agak ribet sih ya masukinnya, tapi nanti kalau sudah rapi kita bisa gunakan kapanpun si citasi itu. Cuma masalahnya adalah selain kita memasukkan sebentar. Wait. Selain kita memasukkan data ke Mendeley-nya, kita harus memastikan jenis jenis citasi apa yang akan digunakan di Mendeley nanti. Karena apalagi kalau kita masukinnya manual, kalau masukinnya manual misalnya kadang ada huruf besar yang tidak tepat, ada huruf yang harusnya kapital malah menjadi kecil gitu kan. Nah, itu harus dipahami dulu aturan untuk penggunaan citasinya, gaya citasinya. Dulu kan saya pernah ngasih topik ya tentang jenis-jenis citasi, saya lupa di pertemuan berapa. Nah, itu ada yang APA, ada yang apalagi ada yang modern language. Nah, biasanya kalau yang paling umum dipakai di Indonesia itu yang APA. Jadi kita bisa pakai gaya APA. Nah, nanti harus dipelajari dulu gaya APA itu, misalnya APA itu nama belakang harus jadi di depan. Kemudian nama depan harus dipakaikan, harus hanya inisialnya saja. Kemudian setelah itu tahunnya, kemudian kita juga masukkan seperti judul buku, misalnya judul buku itu apakah harus dikapitalisasi semua atau hanya dikapitalisasi di awal saja, atau yang disebut dengan sentence case ya. Nah, ini kita kesini dulu. Sudah kelihatan di sini download Mendeley? Sudah Bu. Sudah, Miss. Ya. Ketikan seperti ini, kemudian nanti masuk ke sini download Mendeley reference for desktop Windows. Kalau yang sambil bisa mengerjakan di laptop, boleh silakan langsung dicoba ya. Nah, ini bisa langsung ini download. Sini. Nah, download now for Windows. Kalau yang pakai Kalau yang pakai Apple berarti bisa pilih yang ini, Mendeley Reference Manager for Mac. Kemudian kalau yang pakai Linux juga bisa di sini. Tapi umumnya orang pakai Windows ya, berarti nanti tinggal langsung download now for Windows. Nah, nanti setelah di-download itu akan muncul yang tulisannya itu exe ya. Nah, itu langsung diinstal. Saya nggak tahu nih, saya mau coba dulu ya di sini karena di komputer saya sudah terinstall, jadi kemungkinan tidak. Mungkin Pak Joni bisa coba simulasikan, nanti saya kasih instruksi dari sini. Berarti saya buka dari sini ya, Miss? Iya. Saya stop sharing dulu ya, dan Pak Joni bisa reclaim hostnya. Nanti Pak Joni yang simulasikan dari situ karena di saya nggak bisa. Berarti saya buka dari sini. Terdownload Mendeley. Berarti saya buka dari file ini. Dan misi aku kurang paham. Tunggu sebentar. Ya, jadi dibuka Chrome-nya, buka Chrome atau apa? Nih. Tuh. Terus kemana nih larinya? Aku juga agak sini. Kok larinya? Belum. Nah, ini oke. Terus ini aku bingung nih larinya nih. Belum kelihatan di saya. Pak Joni buka ini aja. Masya Allah, maaf. Salah satu Gmail gitu ya, Miss? Iya, boleh. Oh, agak susah nih. Aduh, nggak ngerti nih. Aduh, mati. Mau coba yang lain yang lagi pakai laptop, soalnya di saya nggak bisa nih simulasikan karena sudah terdownload Mendeley-nya. Kalau saya buka kayak gini, kelihatan nggak, Miss? Soalnya aku buka file nih. Oke, silakan. Udah kelihatan nih, Miss? Belum share screen.
Oh, wait. Terus larinya ke ini ya. Lari ya, entar maaf. Agak-agak gaptek nih. Tenang Pak Joni, don't worry. We're waiting for you. Oh, so pinky. Ini ya sudah ini ya, Miss ya. Terus? Ya, Mendeley download. Nah, itu ada. Terus ke sini ya, Miss. Ya. Aduh, Mendeley dan kok lama ya? Ya, biasanya kalau sambil ngezoom ya suka agak ini ya, suka agak lama. Ini waiting for Google ini nih. Diklik 2 kali, oh lagi muter itu kayaknya. Ya ini makanya apa ya? Biasanya nggak paham ini buka-bukanya makanya langsung. Kolam ya Mendeley ini. Lagi loading. Kok ini ya lama ya? Nah itu, nah, lagi muter tuh. Tapi kok berhenti? Nah ini udah Miss. Terus per Windows ya? Ya, download for Windows. Accept. Ini accept dulu ya? Iya, di accept all cookies. Nah, yang lain bisa sambil ngikutin simulasi yang sedang tampil dari Pak Joni ini ya. Jadi sekalian, jadi anggaplah ini workshop menggunakan Mendeley ya. Jadi setelah selesai bisa langsung masuk. Itu Miss, aduh. Benar-benar Miss. Nah, ini kan lagi download nih Mendeley reference. Kita tunggu dulu. Anyway, jadinya topik kalian tuh sudah di ACC sama Prodi. Belum, yang ini kan kami UTS kemarin, Miss. UTS Academic Writing. Terus tugas kami setelah selesai mata kuliah ini harus menghasilkan tulisan proposal. Proposalnya yang sudah di ACC sama Prodi atau proposal? Proposal kan kayaknya Miss submit. Proposal tujuannya ke sana, tapi ini latihan untuk lebih ahli lagi. Oh, jadi ini tuh hanya tugas membuat proposal gitu ya, bukan proposal yang sesungguhnya. Proposal Bu untuk yang disubmit ke Prodi. Jadi kita produknya langsung setelah selesai itu yang diharapkan untuk disubmit ya Pak John ya. Iya. Tapi judulnya udah di ACC berarti kan? Belum. Jadi gini, ini kan tugas dari UTS. Kami tuh masih ya, saya bilang kami lah karena kami banyak yang masih belum paham dan prosesnya ini kan masih berantakan, ya, footnote-nya juga salah letak, tulisan judulnya juga masih salah, background background study ya, apa sih yang itu ya? Iya, background study. Ya, ini udah bisa ke download, terus ada di sini apa yang saya pencet ya? Langsung diklik Pak Joni, itu diklik 2 kali. Oke, wait. Ya. Kan di pojoknya udah ada nih. Bukan yang ini yang diklik kan, yang ini kan, yang di bawah yang hasil download. Ini udah download Pak Joni ini. Ini downloadannya nanti harus diinstal. Ini lagi opening. Aduh, mudah-mudahan saya coba. Nah, ini udah. Terus run ya? Iya. Oh, nggak kelihatan di sini run-nya. Masih ini aja. Belum ya? Di sini ada run sama Elsevier tulisannya. Iya, di run aja Pak Joni. Run. Diinstal, pokoknya setelah terdownload langsung diinstal. Iya. Di run ini. Ini yang lain sambil praktek ya sekalian. Jadi beres ini bisa langsung masukin citasi ke Mendeley. Iya,
Jadi saya tuh mikirnya Anda itu sekarang mengerjakan tugas ini karena judul Anda sudah di ACC. Jadi sebetulnya kalau judul udah di ACC, kan enak benar-benar ngerjain proposal yang sesungguhnya gitu. Jadi nanti selesai bab 3, semuanya tuh ready untuk semprot. Nah, kalau misalnya latihan saja, berarti nanti bikin ulang kan? Iya. Untuk, Ya, yang penting tujuan maksudnya dari Miss kasih kami clue-nya ini ternyata bukan kayak gini, ternyata kayak gini. Habis ini install ya Miss. Kenapa? Udah. Install ya. Yang ini kan Udin. Iya, dia muncul ada anyone who use this computer atau only for me. Terus ada install lagi. For me aja. Karena kan dipakainya hanya di komputer ini aja. Ya, terus di bawahnya ada install, diklik enggak? Di sini nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan muncul apanya tuh? Oh ya. Iya, nggak berpindah deh nih. Terus gimana caranya saya buka ini? Gimana? Terus ini ya Pak Klik Joni. download lagi, Dedi. Downloadnya diklik lagi. Ini udah nongol sih. Choose installation option. Terus anyone who use this computer. Ada Only for me. Terus fresh install for current user only, sama install sama cancel. Coba saya install ya, Miss. Install. Ya. Nah ini nih, udah berjalan. Kok nggak kelihatan ya? Tunggu. Kayaknya agak bermasalah itunya kali, Miss. Tapi tadi stop di stop di sharing ini ada kan? Share screen ada. Ada share screen. Ada share screen ada Pak Joni, tapi ini hanya yang tadi apa? Yang Mendeley web yang Mendeley reference yang tadi Pak Joni download. Ini downloadnya lagi jalan nih, warna hijau. Oke. Boleh di ini dulu Pak Joni, ini boleh di stop share dulu. Oke, baik. Baik. Nah, nanti setelah selesai installnya di screen share lagi. Ini saya stop share. Udah. Miss, di punya saya ada muncul kayak finish gitu, tekan finishnya ya, Miss. Sudah? Terus saya masih install. Masih ini ya Pak Joni ya, masih apa? Masih tinggal finish. Ini kan ada completing Mendeley reference manager setup. Terus lagi ngelik finish nih, belum ini. Udah finish tapi gimana ya? Miss udah ke download. Apa saya buka pakai share screen, lihat? Ya, boleh silakan Pak Joni pakai share screen. Lagi jalan nih.
Oh, ini masih muter-muter ya. Padahal tadi udah bisa itu ya. Udah ada hasil yang udah. Ada tadi yang udah ada hasil saya apa namanya? Download nih, Miss. Mana ya? Kalau lama punya Miss aja dulu kali dijelasin aja, nanti kami tinggal ngikutin aja, Miss. Kasihan. Iya, oke, kalau gitu. Oke. Jadi nanti untuk proses apa? Untuk proses instalasinya itu gampang ya, maksudnya tinggal run, kemudian install, finish. Nah, saya mau ngajarin dulu cara masukin cara masukin filenya dulu. Sebentar, saya sambil buka. Wait. Mana ya tadi? Mendeley. Sudah kelihatan? Started, Miss. Masih lagi, Miss. Oh, belum ya. Sudah, Miss. Nah, oke. Nah, jadi untuk menambahkan file di Mendeley, jadi kita bisa menambahkan dengan dua cara seperti yang tadi saya bilang. Yang pertama bisa langsung memasukkan filenya, tapi filenya harus berbentuk PDF, atau bisa juga memasukkan secara manual. Nah, kita lihat dulu contoh yang kita masukkan secara langsung via ada filenya. Nah, ini bisa menambahkan folder langsung satu folder atau bisa satu-satu. Tapi kalau saya lebih cenderung masukin satu-satu karena tidak semua PDF yang masuk ke Mendeley itu akan langsung rapi. Ada beberapa yang langsung rapi, misalnya dari jurnal yang jurnalnya udah keren-keren gitu ya, yang publisher besar-besar itu biasanya langsung rapi. Tanpa kita harus ngedit huruf besarnya, huruf kecilnya, mereka sudah otomatis. Tapi ada juga yang suka ngaco, bahkan yang paling parah itu kadang judulnya apa, file yang dimasukkan file apa, tapi yang muncul adalah yang berupa bahasa Cina gitu. Nah, itu harus kita edit manual ya. Nah, saya mau contohkan masukkan yang add files. Jadi syaratnya adalah kalau mau pakai ini berarti harus download dulu yang PDF-nya. Sebentar ya. Nah, misalnya saya memasukkan ini filenya, kita tunggu dulu sampai masuk. Nah, everyone, kalau yang rapi, kita lihat di sini. Kalau yang rapi, ini dia bisa langsung rapi kayak gini. Jadi kalau ini masukannya jurnal artikel, yang kita masukkan jurnal, maka ini akan langsung rapi seperti ini. Jadi tulisannya itu di sini hybrid learning as an effective learning solution, bla bla bla, sampai akhir dia sudah rapi. Nah, itu judulnya. Kalau gaya APA, untuk judul jurnal, judul artikelnya, itu yang dibesarkan hanya huruf paling depannya saja, kecuali ada proper name, misalnya ada kata English, ada kata Indonesia, ada nama tempat, nama orang, nama negara. Nah, itu harus dipakaikan huruf kapital di depannya. Kemudian kita bisa cek author-nya di sini. Nah, ini author-nya ini kelihatan nggak ada last name, first name-nya? Di mananya, Miss? Iya, kelihatan Bu, kelihatan. Jadi ini nama penulisnya itu namanya Muhammad Nasir. Tapi karena di APA itu harus dibalikin, jadi kita misalnya nih saya ketik ulang ya di sini. Misalnya saya tambahkan nama penulisnya. Misalnya Pak Joni. Sorry ya kalau namanya salah ketik nih Pak Joni. Nah, ini agar kebalik kita enter langsung, agar kebalik antara nama depan dan nama belakangnya. Nah, jadi dia akan otomatis. Jadi nanti yang muncul di citasi itu adalah yang nama paling depan ini, yang asalnya nama belakang, Nasir, Laili, dan Joni. Jadi M-nya, Muhammadnya, Raudotunnya, Yohanesnya itu nanti akan berubah jadi inisial. Ya, kita hapus dulu ini. Kemudian jurnalnya, pastikan nama jurnalnya sudah betul. Jadi kalau mau ngecek data di Mendeley harus sambil dibuka data PDF-nya. Khawatirnya ada yang salah gitu ya. Kemudian masukkan tahunnya. Nah, ini sudah otomatis ya karena jurnalnya rapi. Kemudian ada volumenya, kemudian ada isunya, isu berapa,
Kemudian page-nya jangan lupa juga dimasukkan. Miss, kita boleh nggak sih masukin, misalnya kita masukin buku, tapi kok otomatis ke jurnal masuknya? Nah, kita tinggal pilih di sini. Ada pilihannya. Nah, untuk Mendeley ini kita bisa masukkan bill. Bill bisa dimasukkan di sini ya. Bill bisa dimasukkan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kemudian setelah bill ada book section. Book section itu artinya book chapter ya. Jadi misalnya yang dibahas itu, yang kita pakai adalah tulisan Pak Joni di chapter 9 misalnya. Nah ini Pak, ini masuknya ke book section. Jadi book section itu kita akan masukkan chapternya, kemudian kita masukkan juga judul bukunya. Kemudian misalnya ada case, kasus, ini bisa dimasukkan di Mendeley juga. Kemudian computer program. Kemudian kalau selain proceeding, selain artikel, jurnal, kita juga bisa memasukkan conference proceeding. Conference proceeding itu semacam paper yang diterbitkan setelah diseminarkan. Nah, kalau di SCKIP kan kita ada seminara ya. Nah, habis seminara itu ada paper yang setelah dipresentasikan itu dibikin kumpulan paper yang sudah diseminarkan. Nah, itu namanya semacam conference proceeding. Kita bisa masukkan ke sini. Kemudian kalau ada ensiklopedia itu boleh juga. Kemudian ada film, generik. Nah, generik ini kategori yang tidak jelas gitu ya. Misalnya kita menemukan tulisan bagus, jelas gitu topiknya tentang apa, penulisnya siapa, tapi kita tidak tahu ini tuh apakah buku, apakah artikel, apakah conference proceeding. Nah, kita bisa masukkan ke generik ini. Jadi umum gitu ya. Kemudian berikutnya ada hearing. Hearing itu misalnya kita mendengar pidato dari siapa. Nah, itu bisa dimasukkan ke kategori sini. Ini ada jurnal artikel, kemudian ada magazine artikel. Miss, kita boleh nggak masukin magazine artikel untuk dimasukkan ke skripsi? Sebaiknya sih tidak ya, karena konteksnya kita tidak dalam menganalisis isi magazine gitu ya, kecuali misalnya yang kuliah jurusan sastra gitu ya. Nah, itu bisa memasukkan magazine artikel. Atau misalnya kalian menganalisis magazine artikel, jadi magazine artikelnya itu dijadikan subjek penelitian, nah itu boleh dimasukkan. Kemudian ada newspaper artikel, Miss boleh nggak kita mengutip newspaper artikel? Oh boleh banget, di bab 1 boleh. Jadi jangan selalu berpikir kalau di bab 1 itu harus selalu ada jurnal. Kita boleh memasukkan newspaper artikel juga ya, untuk memperkuat data. Misalnya kita ingin menyebutkan kalau PJJ di Indonesia itu sudah dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan itu beritanya ada di Kompas. Nah, kalian bisa masukkan sebagai newspaper artikel. Kecepatan nggak nih? Enggak, Miss. Bisa. Miss. Lanjut ya. Nah, berikutnya ada paten. Jadi kalau misalnya kalian mau memasukkan hak paten, itu bisa di sini. Jadi hak patennya itu dimasukkan sebagai citasi atau bibliografi gitu ya. Misalnya ada hak paten punya siapa, nanti bisa semacam direpositorikan gitu ya, di sini ditaruh di sini. Berikutnya ada report, misalnya kalian membaca survei yang dilakukan oleh UNESCO misalnya, atau survei yang dilakukan oleh WHO. Nah, itu masuknya ke report. Atau survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Indonesia gitu ya. Itu juga bisa dimasukkan di sini. Pokoknya yang kredibel dan trusted ya yang dimasukkan. Berikutnya ada statuta. Saya nggak tahu statuta itu bentuknya seperti apa detailnya, tapi salah satunya itu ada semacam ada struktur organisasi gitu ya, kemudian ada penjelasan tentang pasal-pasal. Nah, itu bisa masuk ke statuta. Tapi kayaknya untuk konteks skripsi kita tidak memakai statuta ya. Kemudian television broadcast juga boleh. Nah, berikutnya ini yang pasti akan sangat sering Anda pakai, selain tadi jurnal artikel ya, yang ini, kalian juga pasti akan sangat sering memakai tesis. Jadi, misalnya mau mengutip tesis kakak kelas kalian, nah ini bisa dimasukkan di sini di Mendeley. Kemudian ada web page. Saya baca di web gitu ya, webnya bagus, selalu update gitu kan, penulisnya juga jelas, boleh dimasukkan di sini. Boleh nggak Miss dijadikan reference untuk bab 1? Boleh, silakan. Hanya untuk memperkuat ya, sumber utama tetap harus dari jurnal artikel untuk bab 1, tapi kalau mau menambah dari web page, sama seperti tadi newspaper artikel, untuk memperkuat itu dipersilahkan. Berikutnya ada working paper. Working paper ini sejenis laporan kegiatan, bukan laporan kegiatan sih,
Misalnya salah satunya sih bentuknya dari laporan kegiatan ya, working paper. Ini misalnya working paper yang diterbitkan oleh kementerian apa atau diterbitkan oleh lembaga apa, ini boleh dimasukkan ke sini. Biasanya nanti untuk jenis apa namanya? Tipe apa dong itu namanya ya? Tipe how do I call it? Sebentar. Jenis-jenis macam buku, working paper-nya gitu nanti disebutkan di working paper itu biasanya depannya itu ada ininya ya, ada cover-nya. Nah, nanti suka disebutkan di situ. Working paper. Nah, itu sudah jelas berarti harus masuk ke kategori yang ini. Ya, saya hanya akan bahas jurnal artikel dan tesis karena kemungkinan yang paling banyak dipakai yang ini. Nah, ini yang contoh jurnal artikel. Misalnya kita pengen ganti jadi tesis gimana? Tinggal klik, tapi kan ini memang judulnya jurnal artikel ya, dia sudah rapi, jadi kalaupun jadi tesis ini tidak akan banyak berubah. Oke, saya mau, nah sekarang itu yang sudah rapi ya ceritanya, contohnya nih, contoh yang sudah rapi. Sekarang saya mau ngasih contoh yang tidak rapi. Mudah-mudahan ketemu file yang cocok untuk mencontohkan yang tidak rapi. Tunggu ya. Oh, ini sudah rapi juga. Tunggu. Kita cari lagi ya. Sebentar. Ini. Oke, ini sudah rapi. Ini sudah rapi. Sebentar. Ini susah juga ya nyari contoh jurnal yang tidak rapi. Let me check. Ini apa ya yang ini? Sebentar. Ini ya sudah. Ini juga sudah. Oh my goodness. Tunggu ya, saya coba satu kali lagi. Kalau nggak ketemu berarti langsung ke manual. Oh my goodness, udah rapi semua ini mah. Oke, saya langsung ke manual aja ya. Oke, kita cek cara memasukkan file secara manual. Nah, ini kita bisa masukkan add entry manually di sini. Add entry. Nah, betul. Jadi kita bisa pilih ya. Ini saya mau masukin jurnal artikel ya, berarti klik yang jurnal artikel. Ini saya masukin buku. 3 ya, kita bahas 3 deh. Buku, jurnal artikel, sama tesis. Nah, misalnya saya mau memasukkan yang buku nih. Nah, everyone, kalau berdasarkan aturan dari APA untuk penulisan buku ini, nah ini kita tinggal blok, kemudian hapus dan langsung tuliskan judul bukunya. Misalnya judul bukunya apa ya? English communication aja. Nah, misalnya agak panjang ya, English communication atau English for specific purposes ya. Business correspondence misalnya. Ya. Nah, kalaupun judul bukunya itu misalnya di covernya kalian menemukan B-nya itu besar, kemudian C-nya kecil, tapi misalnya nggak nemu file PDF-nya, nah berarti harus dimasukkan secara manual dan itu tidak boleh pakai huruf besar karena untuk aturan di APA ini yang dipakaikan huruf besar hanya kata yang paling depan atau letter yang paling depan saja, kecuali misalnya English for Business Correspondence in Indonesia. Nah, sorry. Ini tuh harus tetap besar huruf I-nya karena itu menandakan proper name ya. Anda bisa baca nanti di Google yang termasuk proper name itu apa saja, ada nama tempat, ada nama orang gitu ya, nama perusahaan atau nama kampus misalnya gitu. Nah, kemudian jangan lupa masukkan nama author-nya. Ini saya mau langsung masukin nama belakang biar nggak repot, nggak usah. Jangan merumitkan diri sendiri ya. Cukup tuliskan nama lengkapnya, nanti tinggal enter dan nanti akan langsung kebalik. Misalnya saya mau menuliskan Dwi Rahayu. Nah, maka nanti citasinya akan berubah jadi Rahayu Dwi, kemudian misalnya Sari Renggi. Nah, maka Sari. Oh,
Dari Gitu. Putri. Otomatis ya. Kalau saya Putri, berarti Nah, Putri. ya. Ini keroyokan nih ceritanya ya, nulis buku. Semuanya udah Nih. mau tesis tuh minus bertiga tuh udah mau lulus tuh. Sari Renggi. Amin. Nah, terus kita masukkan tahunnya ini. Tahunnya kita masukkan 2020 gitu ya. Kemudian pages-nya kalau misalnya ada 300 ya masuk ke 300 gitu kan. Nah, abstraknya kita kosongkan. Kalau memang tidak ada abstraknya, tags-nya juga kita kosongkan, author keyword-nya. Nah, kemudian kita harus mengisi kota tempat si buku tersebut diterbitkan. Misalnya di mana ya? Di Bandung misalnya. Kemudian edition-nya edisi berapa? Misalnya edisi 1. Kita tuliskan 1. Kemudian editornya, kalau memang ada editornya, masukkan editornya. Kalau tidak ada, nggak usah. Kemudian publisher-nya, misalnya Alpha Beta gitu ya. Jangan itu nama penerbit beneran. Alpha gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian menemukan buku tersebut ada URL-nya, boleh dimasukkan di sini. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, kemudian buku itu kan biasanya ada ISBN-nya ya. Kalau memang ada ISBN-nya boleh dimasukkan, kalau nggak ada dikosongkan saja. Kemudian ini ada DOI, saya lupa DOI itu singkatan dari apa ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke. DOI itu adalah Digital Object Identifier. Jadi kalau jurnal yang sudah pakai DOI atau buku yang sudah pakai DOI, DOI ya, DOI saya bacanya biar cepat. Itu nanti setelah ketika kita mengklik DOI-nya itu nanti akan langsung masuk ke webnya. Jadi artinya si buku itu sudah punya database gitu ya, sudah masuk di database tertentu. Nah, anggap saja kita tidak punya DOI-nya, nah langsung kita save ya. Nah, kemudian Miss gimana caranya masukin ke Mendeley-nya? Ini kebetulan saya lagi meriksa artikel punya kelas Anda. Saya mau coba masukkan di sini sebentar. Oke, saya masukkan di bawah dulu ya. Bentar. Nah, saya masukkan di sini misalnya. Cara masukinnya gampang kelas. Jadi kita ke reference. Nah, di sini Mendeley-nya kan sudah terinstall ya. Nanti saya kasih link YouTube yang cara-cara menginstal Mendeley yang lengkap sudah pluginnya. Karena tadi proses pluginnya kelewat ya. Aduh, sebentar ya, not responding. Oke. Nah, ini sudah ada tanda Mendeley kan di sini, kelihatan? Oh iya. Kelihatan, Miss. Ya, ada M Mendeley yang merah. Yeah. Kalau kita mau masukkan citasi, kita tinggal insert citation, kemudian kita ketikkan nama author yang ingin kita masukkan. Nah, tadi kan ada Renggi ya. Yeah. Nah, sudah ada kan? Sudah muncul. Kita langsung klik, kemudian OK. Wah, lama ya. Harap menunggu. Ini masih muter-muter. Oh, masuk ya. Nah, ini kayaknya nunggu nih satu. Oh, come on. Nah, ini sudah masuk di sini. Miss, kenapa namanya jadi Rahayu et al? Karena tadi kan nama penulis pertamanya Dwi ya, Dwi Rahayu. Dan kalau penulisnya itu lebih dari 3 ke atas, itu nanti yang masuk tuh jadi kayak gini, Rahayu DKK gitu ya, kalau versi bahasa Indonesianya itu. Jadi tidak disebutkan satu persatu lagi namanya. Nah, ini yang akan kita masukkan di kutipan di body notes misalnya di sini ya. Nah, kita simpan di sini. Aduh, ini lemot nih. Oke. Nah, kemudian untuk Miss gimana caranya masukin bibliografinya? Kita tinggal klik insert bibliografi di atas sini. Kelihatan? Iya, Bu, ada. Ya, Miss. Tinggal klik insert bibliografi dan nanti dia akan otomatis mengupdate di sini. Nah, sudah ada ya?
Dan ketika diklik langsung jadi abu seperti ini. Sama seperti halnya ini. Kalau yang biasa kan yang di Mendeley, kalau mau di ini harus diblok dulu ya begini. Dan kalau diklik begini saja dia tidak berubah menjadi abu, tapi kalau di Mendeley dia berubah menjadi abu seperti ini. Nah, kalau di bibliografinya itu disebutkan namanya tiga-tiganya. Rahayu, Renggi, dan Putri. Kemudian nah ini 2020 English for Business Correspondence in Indonesia edisi 1 Alpha. Nah, everyone di apa 2007. Apa edisi 7 itu nama kota sudah tidak dicantumkan di daftar pustaka. Kan dulu biasanya kalau kita bikin daftar pustaka nama kota tempat terbit buku itu harus ada ya. Nah, kalau di apa versi 7 ini sudah tidak ada. Jadi kita udah nggak usah mikirin buka-buka cover, aduh ini terbitnya di mana gitu ya. Misalnya kayak penerbit yang ada di mana-mana, kayak Pearson misalnya, Pearson itu kan di Inggris ada, di Amerika ada gitu kan, di Australia ada. Nah, kita bingung ini sebenarnya terbitnya di mana gitu. Kita tidak harus memikirkan itu lagi. Nah, everyone, kalau pengen milih jenis citasinya, ini kita tinggal klik di sini nih. Nah, ada American Medical Association, kemudian ada American Political Science Association, dan lain-lainnya ke sini banyak. Kemudian misalnya pengen tahu style apa saja yang ada di Mendeley, kita bisa klik More Style. Nah, masuk ke, balik lagi ke Mendeley, dan kita bisa pilih jenis, apanya namanya, jenis citasinya, gaya citasinya. Aduh, sebentar. Dia malah lemot nggak balik-balik. Tunggu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita move on. Iya, Bu. Kalau untuk footnote itu pilihannya di mana, Bu? Kan ini kan kalau ini kan dia ya. Iya, maaf, Bu. Saya sebenarnya agak-agak ragu nih kalau yang footnote karena saya belum pernah bikin footnote. Oh. Oke, kita coba yang footnote ya. Tapi tetap pertama memang harus dimasukkan citasinya ya. Oke. Sebentar, masukin footnote tuh di mana sih? Saya belum pernah Biasanya bikin. di bawah sebelum halaman ya, Bu ya. Biasanya sih per halaman. Per halaman di bawah lembaran gitu. Sebentar, footnote. Where is footnote? Sebentar ya. Udah lemot nih. Masya Allah, not responding. Footnote, where is footnote? Kelihatan itu nggak yang sih? footer ya? Footer ya? Iya, itu footer. Footer ya? Di footer gitu? Bukannya beda lagi ya? Itu dia, Bu, bingung. Sebentar. Saya pernah ngeklik tapi lupa di mana gitu ya. Sebentar. Di reference, Miss. Nah, ini insert footnote ada nih. Dari tadi di sini kita. Oke. Sebentar. Insert footnote. Oke. Nah, ini sepertinya kita bisa langsung masukin di sininya. Tunggu ya. Mana? Menghilang di sini. Footnote-nya hilang. Reset. Sebentar. Kok nggak masuk ya footnote-nya? Insert footnote. Wait a moment. Ada angka 2. Nah, ini. Tapi di sini nggak masuk ya? Tunggu. Wah, saya harus tutorial dulu deh kalau yang ini. Soalnya saya belum pernah bikin. Yang pakai, apa namanya? Yang pakai, iya, yang pakai footnote.
Tapi ini, oh iya, saya belum ngajarin yang cara ngedit manualnya ya, sebentar. Kita undo dulu. Apa di sini ya, insert citation atau insert bibliography? Should we? Sebentar ya. Aduh, ini si Mendeley saya suka agak-agak mengkhawatirkan ini. Oh, nggak bisa. Harus insert citation di sininya. Kok malah jadi menghilang ya? We cannot find it. Oke, saya nyerah dulu deh untuk ngasih tahu. Oh, ini formatting citation. Kok nggak bisa ya di sini? Wait. Ada problem. Oh, ini nih. Udah masuk nih, Kak. Tadi saya masukkan di sini. Jadi kita bisa kelihatan nggak kalau saya klik ini langsung muncul Rahayu et al. Kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Nah, Iya, itu. ada, Bu. Itu bikin citasinya. Citasi, I mean footnote. Jadi masuk dulu ke sini. Apa tadi? Ke menu insert footnote. Kemudian diklik di angkanya, baru kemudian insert citation dan ketika nama nama Pengarang. Rahayu. penulis yang ingin kalian masukkan di situ. Kita coba lagi ya, yang 3. Nah, di sini insert citation. Siapa ya? Misalnya Rahayu lagi. Ada banyak Rahayu di sini. Sebentar. Oh, jadi berubahnya lagi ya. Ih, dia ababil ya. Tadi udah benar, tapi kok hilang lagi sekarang. Sorry. Oh, dia menghilang lagi. Masya Allah. Kok jadi ke sini? Hilang ya? Tunggu. Duh, ini saya amatir nih kalau ngajarin ini. Oh, ini formatting citation-nya kenapa masuk banyak sekali? Nah, ini sudah masuk jadi Rahayu et al. Sebentar, kok jadi keklik semua ya ini? Nah, kurang lebih gitulah ya. Jadi, pertama, masukkan dulu insert footnote. Salah, bukan insert footnote dulu. Pertama, masukkan dulu database-nya ke Mendeley-nya, apakah itu secara manual atau langsung lewat PDF-nya. Baru setelah itu kalian buka Word-nya, kemudian insert footnote. Nanti kan akan muncul angka ya. Nah, di depan angka itu kalian klik, kemudian insert citation, dan enter. Insert citation, masukkan nama penulis yang ingin kalian masukkan, namanya, kemudian enter, nanti akan muncul. Ini kayaknya error ya tadi. Jadi banyak begini. Tapi nanti kalau di di Mendeley, tanda si tulisan itu sudah terupdate datanya di Mendeley, atau sudah di Mendeley, itu nanti ketika kita mengklik ini akan jadi langsung warna abu. Klik sekali langsung warna abu. Oke, kelas. Iya, Bu, paham. Iya. Kita sekarang coba masukkan, tadi kita baru belajar memasukkan buku ya. Nah, kita balik lagi ke manual yang ini. Tadi kita baru belajar memasukkan buku dan kita sekarang akan belajar masukkan tesis. Nah, untuk tesis juga sama, jadi hanya judul depannya saja, inisial kata paling depan yang pakai huruf besar kecuali ada proper name. Misalnya enhancing students apa ya? Enhancing students reading comprehension using what is it?
using webcam misalnya. Pada ngaco sini, nggak apa-apa lah ya. Oke, misalnya kalian ini judul apa namanya? Judul tesisnya, kemudian jangan lupa masukkan namanya. Misalnya saya mau memasukkan nama Desti. Miss kok belum berpindah ya? Atau Oh, sorry, stop share lupa. Oh, goodness, thank you. Saya udah kemana-mana loh ini cerita. Saya malah mikir ini Sebentar. ngabak ya. Oke, ya, sorry, thank you. Oke, kita balik ke Mendeley. Sebentar, saya cancel dulu ya. Oke, kita udah kelihatan sekarang? masih loading Miss? Ya udah. Nah, kita masuk ke add entry manually tadi. Sini. Kemudian kita akan masukkan thesis misalnya. Di sini. Kita kasih judul apa tadi? Enhancing Students Reading Ability Using Wattpad. Wattpad itu nulisnya D-nya apa T-nya yang 2? Oke, gini ya. Misalnya nama penulisnya Desti Handayani. Handayani Desti jadinya ya. Nah, betul. Kita enter. Akan jadi seperti ini. Kemudian jangan lupa masukkan tahun si skripsi tersebut dikeluarkan, misalnya 2021. Kemudian kalau ada halamannya, silakan dimasukkan misalnya 150. Kemudian, nah nanti jangan lupa diisi departemennya apa. Misalnya English Department. Kemudian universitasnya apa. Misalnya then types-nya adalah unpublished thesis misalnya ya. Karena rata-rata thesis itu tidak dipublikasikan. Nah, kalau ada URL-nya boleh ditambahkan. Kita save, kemudian kita akan coba masukkan di artikel sini. Oh, tapi word-nya not responding. Oh, sorry, saya stop share dulu ya. Kita ganti file Word yang lain. Sebentar. Tunggu ya, saya mau coba buka Word yang baru, mudah-mudahan jangan lagi. Oke, sudah terlihat Word-nya? On process, Miss. Oke. Nah, ini udah ada. Nah, kita tadi akan memasukkan nama siapa? Tika Desti Handayani. Ya, oke. Kita masukkan di sini. Sorry. Oke, ya. Nah, ini. Ini masih yang berbentuk body notes. Nah, kita akan masukkan di bawahnya insert bibliografinya. Kita klik insert bibliografi dan akan munculnya seperti ini. Nah, ini harusnya sebetulnya pas dalam aturan ini versi Mendeley yang Mendeley-nya itu jadi terlihat sangat sederhana, tidak terbaca apakah ini tuh thesis atau apakah ini tuh generik atau apa gitu ya. Nah, kalian harus balik lagi ke aturan APA. Kalau untuk aturan APA, ketika menuliskan thesis, ini nanti biasanya dikasih kurung seperti ini. Kalian bisa edit di sini. Unpublished thesis. Kemudian pakai koma dan diakhiri dengan tanda ini juga. Gitu. Jadi bisa tetap diedit di insert bibliografinya. Tapi kalau kalian pengen ngedit lagi, misalnya insert bibliografi lagi, itu nanti akan tetap balik lagi ke yang tadi ya, yang tanpa editan yang kalian tambahkan unpublished thesis, karena itu sudah otomatis dari Mendeley-nya. Kita coba masukkan pakai footnote. Insert footnote. Oke, kita masuk ke insert footnote. Nah, kemudian kita insert
citation, Desti. Oke. Di sini aku tetap tidak masuk ya. I wonder. Tunggu. Kenapa dia tidak masuk? Oh, ini hilang terus ya. Malah jadi di sini jadi nomor 2. Sorry. Di sini nggak masuk kelas bawahnya. Tadi kan sempat masuk ya di file yang sebelumnya, tapi kurang gitulah cara masukinnya ya. Jadi insert citation insert footnote, kemudian baru insert citation ya. So far, have you got any question? Enggak. Belum, Miss. Yes. Belum ini. Sambil lihat. Miss mau tanya, Miss. Saya kan masih bingung di bab 1 dan bab 2 dan itu. Sedangkan kalau penjelasannya terlalu cepat, kami ini kan sudah lelah dari pagi sampai sore. Jadi agak kurang daya serapnya juga rendah. Daya serap otak masih. Terus bisa nggak ada buku paduannya gitu, seperti buku atau catatan gitu. Jadi bab 1 isinya ini, caranya begini gitu, seperti begitu. Bu Audi emang nggak? Bu Audi nggak ngasih panduannya? Panduannya secara lisan. Jadi saya kan agak kalau ada bukunya agak mending bisa dibuka kembali, tapi kalau secara lisan agak lama. Oh, presentasi juga nggak ada? Bu Audi mungkin ngasih bentuknya presentasi PowerPoint atau apa gitu? Nggak ada. Kalau terlalu proses secara lisan, jujur aja kalau untuk saya pribadi sih agak susah. Soalnya terkadang kan pas waktunya pembelajaran atau makul, saya kondisinya bekerja, hanya mendengarkan. Namanya mendengarkan suatu saat bisa hilang kan, apalagi dengan kondisi sekarang, kondisi bekerja kami ini. Oke. Saya sebetulnya dulu tuh waktu ngajar, lupa, academic writing yang kelas mana gitu ya. Dulu mah bukan academic writing namanya, dulu writing 3 namanya ya. Nah, dulu saya pernah bikin panduan sebetulnya untuk bab 1 sampai bab 3. Di situ sudah saya cantumkan juga jenis-jenis kalimat yang bisa dipakai untuk membuka tulisan di bab 1. Pokoknya ya lumayan lengkap lah ya. Saya bikin dalam 2, saya lupa, kayaknya saya bikin untuk 3 jenis penelitian, ada korelasi, PTK, dan satu lagi eksperimen. Saya akan kasih ke kalian, tapi tolong jangan disebarin ke mana-mana ya. Iya, makasih. Saya nanti saya bikinkan jadi PDF karena sekarang do you know that I resign from STKIP? Oh? Iya. Kapan keluarnya, Bu? Saya mau tanya kemarin. Baru. Saya malah minta Miss, saya pikir Miss masih ngajar, enggak ngerti. Iya, Ibu korisa drama. Apa-apa. Apa namanya? Saya akan selalu bersedia membantu Anda, membantu kalian kalau kalian membutuhkan saya. So just contact me if you need my help. Saya sekarang saya lagi fokus ke freelance gitu ya. I'm doing many things at home. Jadi kalau misalnya kalian butuh bantuan saya untuk tesis atau segala macam, boleh silakan kontak aja. Tapi karena saya di rumah tuh nggak ada asisten ya, saya berdua dengan kalau suami saya lagi kerja, saya hanya bertiga dengan anak saya, jadi mungkin agak slow response gitu. Berkaitan dengan yang tadi panduan, nanti saya akan kasih panduannya karena itu saya bikin ketika saya masih bekerja di STKIP gitu ya. Tapi nanti tolong tidak disebarkan ke yang lain
untuk konsumsi pribadi. Karena saya nggak enak ya, karena saya sudah bukan bagian dari STKIP lagi. Sebetulnya saya yakin itu file udah banyak yang punya ya, karena dulu saya pernah share ke mahasiswa 2018 gitu ya, kalau tidak salah. Ada tapi saya masih membimbing juga di STKIP. Maksudnya saya tidak mengajar di STKIP, tapi saya masih membimbing skripsi mahasiswa STKIP gitu ya. Ada beberapa yang jurnalnya juga masih saya bimbing. Jadi don't worry if you need my help. Meskipun saya sudah secara officially tidak di sana lagi gitu ya, saya masih akan tetap bersedia membantu, dan itu jadi semacam apa ya, semacam nostalgia lah buat saya gitu ya, ngajar mahasiswa STKIP gitu kan. Dan apa namanya, tapi ya itu saya tidak bisa, tapi insya Allah maksudnya ketika kalian nanya versi nanyanya STKIP, saya pasti akan menyarankan sesuai saran dari STKIP gitu. I mean, saya masih pegang buku panduan gitu ya, saya masih pegang apa namanya, masih pegang apa tuh ya, catatan-catatan selama saya mengajar di STKIP gitu. Jadi saya akan tetap mengarahkan Anda sesuai gaya selingkuh STKIP, if you need my help. So don't worry, jangan khawatir, Miss gimana dong? Ya nggak apa-apa, saya juga masih ngebimbing kan di STKIP. Jadi jangan khawatir. If you need my help, feel free to contact me. Saya akan sangat senang kalau saya bisa membantu Anda. Gitu ya. Oke, Enggak, satu dari bukan dari Miss kan kemarin ikutin saya di lomba tes writing ya, kompetisi writing. Satu nggak pernah ngobrol ke teman-teman kalau Miss, saya nggak nanya. Satu pikir Miss atau Sir yang mengajarin kamu tuh masih tetap ya stay di STKIP. Jadi satu punya nomornya selalu saya, ke Miss Koko yo, saya gitu ke teman-teman soal, karena kemarin kan kita dibimbing sama Miss ya nulis, jadi saya selalu bilang ayo ke Miss, jadi nggak paham kalau Miss ini ya udah tidak, tapi kami Mohon maaf, terima kasih banyak. Nggak apa-apa, itu oke. Soalnya saya punya di handphone saya tuh dosen-dosen yang mengajar di Gus Mulya itu, saya punya setiap kontak tuh saya simpan, jadi nggak memikirkan bahwa masih enggak ya. Jadi kayaknya itu sudah. Ya, jadi tahun ini tuh ada beberapa yang resign. Iya, saya, Bu Dini, masih ingat kan Bu Dini? Iya. Oh iya, ingat. Ini juga Bu. Bu Dini juga. Bu Dini sekarang saya lupa nama kampus yang baru, ke kampus negeri ya, karena diterima sebagai dosen tetap non PNS. Saya lupa deh nama jabatannya itu apa gitu ya. Bu Dini sekarang ngajar di pasca sarjana di Universitas, saya lupa, UIN. Di Banten ya? Di Banten ya, Miss? Di Banten nggak? Di Banten lah pokoknya gitu deh. Ya. UIN apa ya, saya lupa. Kemarin kami diajak ikut itu. Ibu mau nanya. Iya, boleh. Ibu mau nanya, kan saya waktu itu sempat punya masalah nilai sama Miss Dini ya. Terus kalau pindah kayak gitu, saya mau memperbaiki nilainya gimana ya, Miss ya? Iya, kita PA-nya Miss Dini bukan? Ke BAK aja. Nanti ke BAK sama Prodi itu nanti akan langsung dihandle sama BAK atau Prodi kalau dosen yang bersangkutan sudah tidak mengajar lagi di situ. Jadi nanti itu sudah jadi wewenang Prodi dan BAK untuk menentukan nilainya. Setahu saya biasanya begitu. Saya juga kemarin habis serah terima bimbingan ya. Jadi ada beberapa mahasiswa saya yang memang masih jauh banget penulisan skripsinya, proposalnya gitu. Jadi akhirnya sama Bu Vera, ya udah Bu Susi ini yang masih jauh-jauh diambil alih sama Prodi, dipindah ke dosen yang lain. Nah, yang sudah hampir selesai ini yang sudah bab 4, sudah bab 5 gitu ya, sudah menulis jurnal gitu kan. Nah, itu masih saya yang pegang. Mungkin Bu Dini juga masih ada beberapa bimbingan, karena seingat saya sama Bu Dini itu ada satu mahasiswa bimbingan yang masih bareng gitu ya. Dan Bu Dini juga kalau tidak salah data-data kayak nomor induk dosennya itu masih ada di STKIP. So you don't have to worry kalau misalnya. Tapi kalau mau menanyakan apakah PA-nya ganti atau tidak, nah itu konfirmasinya ke Mbak Ati aja sebelum ke Bu Dini, karena biasanya kan yang tahu
Itu tuh Mbak Ati ya, gitu. Baik Miss, terima kasih. You're very welcome. Nah, balik lagi ke yang tadi, nanti habis ini saya akan share panduannya, atau kita bahas dulu sedikit ya. Boleh, Miss. Yang kebayang, ini tuh sebenarnya harus aja kalau nulis proposal itu. Dan saya mau mengingatkan, proposal di Prodi Inggris sekarang harus minimal 45 halaman ya. 45 halaman. 45, Bu. Wow. Banyak benar ya. Itu versi Ibu Kaprodi Anda. Wow. Tapi bener loh, karena di prodi lain itu nggak ada. Saya sudah waktu itu berapa kali mahasiswa saya udah ready untuk ikut Semprot, saya udah pede gitu ya. Oke, kamu daftar gitu. Ternyata balik lagi, Miss nggak boleh daftar gitu. Saya tanya kenapa nggak boleh daftar? Karena katanya belum 45 halaman proposalnya. Terus akhirnya saya penasaran apakah saya yang kurang gaul waktu itu ya. Kayaknya tiba-tiba berubah jadi 45 halaman karena setahu saya di buku panduan itu tidak disebutkan gitu ya jumlah halaman proposal itu tidak disebutkan. Terus saya akhirnya saya akhirnya survei ke beberapa dosen di kampus gitu ya. Dosen di luar prodi Inggris, dan ternyata di prodi lain itu tidak ada. Nah, saya tidak tahu apakah memang ini tuh menuju perubahan dari prodi kita, dari Bu Vera. Tapi nanti yang penting saya udah ngasih tahu kalian gitu ya, kalau nanti mau Semprot pastikan harus 45 halaman. 45 itu sampai bab 3, bukan termasuk bibliografi ya. Sebentar saya lupa. Karena dulu mahasiswa bimbingan saya bikin 45 halaman itu sampai bibliografi, ternyata suruh balik lagi harus ditambah 2 halaman. Jadi 47 halaman, dan yang 2 halaman itu adalah bibliografi. Sebentar. Ini sebentar. Ini chapter pas aku. Kalian banyaknya penelitiannya mau ambil apa? PPK, korelasi, atau eksperimen? Classroom Action Research, Bu. PPK. KAR ya? Iya. Oke. Tunggu ya, ini PowerPoint-nya belum kebuka. Ini tuh materinya agak banyak karena saya bikin dalam beberapa pertemuan. Jadi nanti kalian tolong pilih-pilih sendiri aja ya. Kira-kira yang cocok, yang KAR yang mana. Itu sudah filenya ada 1 Matplotlib itu ada 2 atau 3 file gitu. Tunggu ya, ini lama sekali. Ini yang mau kalian tanyakan bab 1 apa bab 2? Bab 1, bab 2. Bab 3 semuanya bab. Gimana Desti semua? Kalau semua ntar baca sendiri ya. Lagi bab 1, bab 2, Miss. Kalau bab 1, 2, 3 dibahas, ini workshopnya beresnya besok loh. Bab 2 boleh nambah lagi. Tunggu ini, aduh lemot sekali, Masya Allah. Ini kayaknya laptop saya kelelahan ini. Tunggu. Nah, yang saya tuliskan di presentasi saya itu urutan organization of paper-nya itu sudah sesuai dengan yang ada di STKIP. Jadi nggak usah diganti-ganti ya sama kalian. Jadi misalnya kecuali bab 2. Kalau bab 2 kan sesuai kebutuhan kalian mau memasukkan teori apa. Misalnya kayak di bab 1, yang pertama itu adalah background of study ya. Benar? Berikutnya bagian yang kedua adalah coba apa yang bagian yang kedua setelah background of study? Ini problem. Ya, apa sih kemarin? Ya, kurang lebih masalah lah. Rumusan masalah. Yang ketiga, formula. Oke. Kalian sudah punya buku panduan? Enggak ada. Enggak. Beli dong. Beli ya, harus beli loh. Harus punya. Ntar kalau nggak punya, kalau caranya mau menulis sesuai gaya STKIP gitu. Ini udah kelihatan belum?
Udah, Miss. Ya, Miss. Nah, ini saya tidak F5 ya, karena kemungkinan jadi error nih. Jadi langsung begini aja. Nah, Ini ya, Miss. Ini ya Miss kasih waktu seminar ya, Miss? oh beda Pak Joni, beda. Oh, Waktu seminar, yang dulu karena background-nya sama ya, karena background-nya sama. yang Jadi semua dikira. negara seminar kan kami ikut awal-awal ya. Nah, itu seminar yang, kalau yang seminar itu workshop menulis artikel. Iya, Miss. Tapi memang background-nya sama. Ini background favorit saya ceritanya. Jadi dimanapun saya, kalau bikin presentasi, saya bawa-bawa background-nya. Template yang ini. Nah, jadi ini ada berapa template-nya ini sudah sesuai yang ada di buku panduan. Tahu saya buku panduan belum berubah ya, isinya masih tetap seperti ini. Jadi nanti kalau saya sudah kasih file ini ke Anda semuanya, tinggal ikutin aja, jangan macam-macam neko-neko, nggak usah kreatif-kreatif ya. Dalam hal ini harus sesuai dengan buku panduan. Jadi yang pertama adalah background of the study. Benar nggak kemarin nulisnya begitu? Iya, Miss. Iya. Terus berikutnya ada identification of the study, berikutnya ada limitation of the study, ada formulation of the problem, dan yang terakhir ada benefit of the study. Jadi ini 5 bagian yang harus terpenuhi, yang harus ada di bab 1. Nah, ini berikutnya. Tuh, nggak bisa move on nih sininya. Nah, ini. Di sini saya tuliskan background of study itu isinya harus apa saja, langsung ke sini ya. Nah, jadi ini kayak the importance of the topic, kemudian burning issue, kemudian berikutnya ada solution, kemudian ada conclusion. Ini sudah berupa urutan paragraf yang harus kalian tulis di bab 1. Jadi Miss, kita nggak usah mikir macam-macam lagi. Iya dong, kan sudah saya sediakan template-nya. Jadi kalian tinggal nyari isinya. Nyari isinya itu yang kayak gimana? Misalnya, the importance of the topic. Topik Anda itu tentang speaking. Ya berarti cari speaking itu pentingnya apa, buat apa fungsinya gitu ya. Kemudian speaking itu bisa membuat kita sukses untuk karir lah, apakah atau misalnya untuk akademika. Jadi kalian tinggal cari isinya. Saya sudah sediakan template-nya ya. Misalnya di sini, why the topic is crucial to teach or to learn. Kenapa sih speaking itu penting untuk diajarkan? Kenapa sih berbicara bahasa Inggris itu penting untuk diajarkan? Kalian cari tahu, tuliskan di paragraf 1. Jadi kelas untuk memulai proposal, jangan mulai dari English is an international language. Udah itu tuh kejauhan ya. Jadi kalian kalau membicara tentang speaking, gimana caranya meningkatkan speaking? Ya mulai dari speaking. Gimana caranya meningkatkan writing? Mulai dari writing. Jangan mulai kejauhan. Jangan terlalu umum gitu ya. Jadi langsung mengerucut pada topik yang ingin kalian sampaikan, yang ingin kalian bahas atau yang ingin kalian uji cobakan nanti dalam penelitian. Nah, kemudian ini di bagian, jadi penyakit mahasiswa adalah suka loncat-loncat. Misalnya tiba-tiba bab 1 itu background-nya dimulai dengan masalah. Padahal kita nggak boleh mulai dengan masalah dulu. Kita harus mulai dengan significance-nya. Kita harus melihat, oh idealnya tuh seperti ini, speaking itu harus begini, speaking itu harus begitu. Nah, baru setelah kita menuliskan yang idealnya bahwa speaking itu signifikansinya begini, baru masuk ke masalah, atau yang nomor 2 disebut dengan burning issue. Jadi Miss, penelitian itu harus ada isunya, iya harus ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya, ya Anda harus cari masalahnya. Gimana caranya pokoknya penelitian Anda itu ya harus ada masalahnya gitu ya, harus ada burning issue-nya. Masalahnya adalah mahasiswa suka nggak tahu, emang ada masalah ya gitu. Nah kalau CAR, everyone, kalau mau penelitian CAR, kalian baiknya preobservasi dulu ke sekolah, atau kalau nggak nanya-nanya deh ke gurunya, gimana di sekolah anak-anak ada masalah apa gitu. Jadi kita bisa menuliskan masalahnya itu berdasarkan yang disebutkan oleh si guru tersebut, atau misalnya kalian wawancara siswanya, nanya-nanya, kalian gimana sih speakingnya, bagus nggak? Atau misalnya kalian punya kendala nggak ketika speaking gitu. Nah di situ yang disebut dengan burning issue atau problems atau gaps. Ya kemarin nulisin gaps nggak di proposalnya di bab 1-nya? Enggak. Enggak. Nah kalau tidak ada masalah berarti nggak usah penelitian karena tidak ada masalah. Berarti kalau nggak ada masalah ya ada yang pokoknya gimana cara harus ada masalah gitu ya. Kalian harus punya masalah, kalian harus cari masalah. Biasanya Miss kita yang masalah yang menghampiri kita gitu ya. Nah kalau mau bikin skripsi carilah masalah itu. Kalau nggak ketemu harus dicari, pokoknya banyak caranya harus ketemu. Nah ini
Jadi paragraf pertama itu adalah pentingnya topik. Oke. Berikutnya adalah masalah. Topiknya itu kan speaking, ternyata speaking itu ada masalahnya loh gitu. Apa masalahnya? Sebutkan. Satu apa, keduanya apa, ketiganya apa gitu. Jadi ketika kita meng-highlight masalah itu bukan hanya menyebutkan siswa itu speakingnya jelek gitu, enggak. Kita harus meng-highlight masalahnya itu, jeleknya itu dalam hal apa. Oh, ternyata siswa itu bermasalah vocabulary-nya. Berarti tuliskan the first problem encountered by student is the vocabulary. Atau misalnya another problem is students are lack of motivation. Jadi tuliskan masalahnya itu masalah, oh iya mereka tuh kurang vocabnya, mereka kurang tuh waktu latihannya gitu kan, atau misalnya mereka kurang dukungan dari, misalnya kurang kurang dukungan dari sekolah, jangan dari sekolah, dan misalnya lingkungan di rumah kurang mendukung untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Jadi disebutkan masalahnya itu secara rinci, bukan hanya sekedar bilang ya pokoknya speakingnya jelek gitu ya, nggak bisa begitu. Oke, kebayang ya bab 1 itu gimana? Ini yang paling sulit di bab 1 adalah menulis background, karena yang lain-lainnya itu Anda tinggal memformulasikan sedikit-sedikit lah. Kita langsung ke sini ya. Nah, itu baru paragraf 1 dan paragraf 2. Ini sebenarnya dalam background itu boleh berapa paragraf ya, tergantung kebutuhan. Tapi saya tuliskan di sini 4 paragraf utama. Misalnya saya mau menyebutkan nih kayak tadi the importance of the topic, boleh nggak Miss ditulis dalam 2 paragraf? Ya boleh, silahkan, terserah Anda. Mau jadi 3 paragraf ya boleh kalau nggak capek gitu ya. Minimal. Iya, kalau udah capek ya udah tinggalkan saja lah, nggak usah dibikin rumit ya. Kalau Miss udah mentok Miss 1 paragraf ya udah, yang penting 1 paragrafnya asal jangan hanya terdiri dari 2 kalimat gitu ya. Kalau sudah 5 atau 6 kalimat ya sudah, itu sudah cukup. Nah, misalnya Miss kemudian burning issue atau masalah atau gaps, kita boleh cantumkan dalam berapa paragraf Miss, misalnya mau dalam 1 paragraf boleh. 1 paragraf itu misalnya isinya ada 5 masalah. Ya kalian tuliskan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Miss tapi pengen panjang nih background-nya, boleh nggak 1 masalah 1 paragraf? Ya boleh, silahkan. Tapi jangan loncat-loncat. Jadi pertama tetap harus importance of the topic. Berikutnya ada masalah misalnya. Masalah nomor 1 kalian simpan di paragraf 2. Masalah nomor 2 kalian simpan di paragraf 3 dan seterusnya. Jadi masalah itu boleh dituliskan dalam bentuk paragraf, boleh dituliskan hanya dalam bentuk kalimat. Oke, you got what I mean? Yeah, yes, Nah, kita pindah ke yang ketiga ya. Nah, yang ketiga kan ceritanya ada masalah nih. Yeah. Jadi kita harus ngasih solusi kan? Yeah. Nah, di paragraf ketiga atau terserah versi Anda mau paragraf 7 kayak mau paragraf 8 gitu ya, harus ada solusinya. Jangan dibiarkan masalah itu remain unsolved gitu ya. Jadi harus ada solusinya. Miss, solusinya apa? Yaitu metode yang pengen kalian uji cobakan atau media yang pengen kalian uji cobakan. Misalnya, saya punya judul kayak gini, improving lagi nggak apa-apa lah ya untuk contoh selewat. Improving students reading comprehension using Edmodo. Itu judul mahasiswa saya tadi yang baru saya periksa. Jadi topiknya itu ada 2 variabel. Variabel yang pertama adalah speaking, improving students. Tadi reading ya, speaking aja deh. Improving students speaking skill using Edmodo. Jadi variabel pertamanya adalah speaking, variabel keduanya adalah Edmodo sebagai media. Nah, jadi pertama kan tadi kita sudah bahas di paragraf 1, the importance of speaking. Nah, maka di paragraf 3, kita harus menyelesaikan masalah itu dengan menawarkan solusinya. Solusinya adalah gimana nih kalau pakai Edmodo gitu. Nah, jadi paragraf ketiga ini adalah paragraf solusi. Oke, you got what I mean? Yes, bayang ya. Nah, everyone, karena di bab 1 itu kita tidak boleh memakai teori, nggak boleh ada definisi ya bab 1 itu. Nggak boleh misalnya speaking is an activity that bla bla bla, nggak boleh. Jadi kita hindari teori. Teori itu hanya ada di bab 2. Jadi kalau di bab 1 boleh ada kutipan nggak, Miss? Ya boleh, tapi bukan teori. Kutipannya hanya berupa misalnya kayak tadi, speaking itu bisa membawa Anda pada kesuksesan karir. Nah, itu kan bukan definisi kan? Jadi boleh dimasukkan. Nah, kita balik lagi ke yang solusi. Di solusi ini, everyone, Anda wajib mencantumkan jurnal. Karena apa? Karena di sini disebutkan nomor 3 itu adalah solution offered by particular method, technique, media that you are going to research, including the findings of previous research.
Jadi kita menyebutkan solusi ini keren loh Edmodo tuh. Nah, kita menyebutkan kerennya itu atas dasar penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kita nggak ngasal nyebutin Edmodo bagus, Edmodo itu keren. Kita siapa tiba-tiba bilang Edmodo bagus, Edmodo keren? Who do you think you are gitu ya? Kalau kata dosen saya, emang maneh saha gitunya in Sundanis. Kamu saha gitunya, kenapa berani-beraninya bilang gitu ya. Nah, yang namanya penelitian itu bukan pure punya kita, tapi kita juga minjem ide-ide orang, termasuk ketika kita menyebutkan, oh ada previous research yang kita masukkan di sini. Jadi, paragraf ketiga ini, saya anggap paragraf ketiga lah ya, si Edmodo ini, kita menuliskan Edmodo, menjual Edmodo itu atas dasar penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Misalnya saya mau bilang gini, sebagai solusi terhadap masalah di atas, kita bisa menggunakan Edmodo untuk membantu siswa meningkatkan speaking. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novi, misalnya, ingat kalau kutipan hanya dimasukkan nama belakangnya saja ya, tapi kalau di footnote nama lengkap. Misalnya sesuai sih, seperti apa ya tadi kalimatnya, kok jadi nggak enakan gitu? Saya lupa. Penelitian yang dilakukan oleh Novi nggak sih? Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Novi tahun misalnya 2020 menyebutkan bahwa Edmodo mampu meningkatkan vocabulary siswa. Nah, itu yang harus dimasukkan ke kelas. Misalnya, oh ternyata kok kata Novi bisa meningkatkan vocabulary siswa. Terus misalnya, oh ternyata kalau menurut studinya Renggi, menurut penelitian Renggi, Edmodo itu mampu meningkatkan komunikasi siswa. Nah, berarti sudah ada berapa jurnal? Dua. Ya. Dan kita bisa masukkan di nomor 3 ini, paragraf nomor 3. Solusi yang didapat ya, Miss ya. Betul. Jadi kita menyebutkan solusi itu bukan ngasal nyomot dari Google, dari website, tapi kita dari orang. Kita mencantumkan hasil penelitian. Jadi kita tidak omdo ya, bukan omong doang gitu, tapi memang sudah ada datanya bahwa Edmodo ini sudah diteliti oleh siapa. Oke, kebayang ya nanti kalau bikin proposal gimana? Dan yang paragraf 3 ini itu baiknya penelitiannya yang 5 tahun terkini. Sekarang itu sebetulnya ada yang 10 tahun terkini juga boleh. Misalnya kalau sekarang 2022 berarti tahun 2012 masih boleh dikutip. Tapi ada juga yang menyebutkan, oh jangan harus 5 tahun terakhir. Berarti kalau 5 tahun terakhir yang boleh dikutip adalah dari 2017, 2018, 2019, dan sampai sekarang 2022. Oke, tapi kembali lagi ke pembimbing Anda. Pembimbing Anda sukanya yang mana nanti ya? Kalau saya biasanya kalau memang penelitiannya tidak ada di 5 tahun terkini ya sudah mundur ke 10 tahun ke belakang. Tapi kalau memang sudah lebih banyak penelitian di 5 tahun terkini ya maju lagi gitu kan, tergantung konteks kebutuhan Anda ketika Anda mengambil supporting research-nya. Ya. Sampai sini question? Belum ada, Miss. Oke, kebayang ya. Kemarin begitu nggak? Iya, Miss. Kemarin Miss juga minta 5 tahun. Nah, nanti jadi kalau ketika kalian membuat riset yang sesungguhnya, ikutin yang ini ya. Oke, berikutnya yang keempat, paragraf keempat. Ini saya mau jadi paragraf ke-8 ya, udah terserah Anda ya. Itu kalau memang Anda mau menulis banyak, mengarang indah ya. Tapi kalau penelitian itu nggak bisa mengarang indah, karena kita tetap harus berdasarkan fakta ya, harus pakai previous research, itu nggak boleh asal comot-comot. Jadi paragraf keempat ini adalah conclusion atau concluding remarks. Restate your point as a researcher, why this research is crucial to conduct. You can use concluding conjunction to start your sentences. Nah, ini saya sudah sediakan, sudah saya sediakan, like food ya. Sudah saya tuliskan kira-kira conjunction apa yang kalian butuhkan untuk menulis bagian paragraf 4. Kalian bisa menggunakan therefore, bisa in short, ini harusnya in conclusion ya. Nah, kalau misalnya Miss, saya pengen yang lebih keren lagi, nah kalian tinggal cari aja kata sinonim dari kata in conclusion, sinonim dari kata in short. Bisa in a nutshell, bisa in brief, in summary, gitu ya.
Pokoknya kalian kalau pengen beda dari yang saya tuliskan tinggal cari aja, googling sinonim dari kata ini, kalian pakai yang itu biar nggak sama-sama banget. Karena yang saya lihat adalah mahasiswa saya nulisnya jadi kopas dari tulisan saya gitu. Kok sama sih ya? Iya Miss, kan pakai panduan punya Miss. Ya harus kreatif dikit gitu ya, diparafrase gitu. Biar kok sama gitu. Jadi ketahuan nih sumbernya dari mana gitu. Jadi dibedakanlah sedikit ya. Bisa diparafrase, kan sudah belajar parafrase kan waktu itu sama saya. Jadi diparafrase ya. Dicari sinonim. Oke, nah everyone, sebetulnya di conclusion ini bukan hanya sekedar menuliskan conclusion, tapi kita harus menyebutkan perbedaan riset kita, perbedaan research kita dari riset orang lain gitu ya. Yang bikin keren itu penelitian kita tuh apa, yang terbaru dari kita tuh apa gitu. Misalnya, ingat kan kalau tadi di paragraf ketiga itu kita menuliskan riset dari siapa, riset dari siapa, riset dari siapa. Misalnya tadi dari Novi menyebutkan kalau Edmodo mampu meningkatkan vocabulary, kalau dari Renggi Edmodo mampu meningkatkan komunikasi. Nah, kalian sebutkan di paragraf keempat ini kalau penelitian kalian itu akan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan di atas, dan kalian akan fokus pada hal apa. Jadi jangan sampai sama gitu. Oh ternyata kalau Novi pada vocab, kalau Renggi pada komunikasi. Nah di conclusion kalian bilang bahwa penelitian saya ini akan fokus pada misalnya mencari tahu mencari tahu bagaimana implementasi Edmodo, bagaimana penggunaan Edmodo di kelas speaking, beda kan? Pokoknya cari sekecil apapun perbedaannya untuk menunjukkan novelty dari penelitian Anda. Ya, oke, itu tuh timing? Yes. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada. Nah, ini ada contohnya. Everyone, please jangan dikopas ya. Karena ini tulisan saya dan Bu Audi. Jadi ini sudah ada. Kalau kopas nanti Anda bisa saya tuntut. Lebay ya. Lihat tulisannya, lihat isinya, bentuknya gimana kan jadi biar ini Miss ya. Betul. Nah, ini ceritanya agak sebentar. Ini agak panjang ya, ini di background of study-nya. Jadi background-nya saya bikin paragraf nomor 1 yang importance of the topic itu saya bikin jadi 2 paragraf. Di sini saya sebutkan developing critical thinking is pivotal to meet the demands of much more complicated situation in the world. Nah, saya tidak mendefinisikan critical thinking, tapi saya menyebutkan kenapa critical thinking itu pivotal atau kenapa critical thinking itu penting. Nah, menurut Miss di sini berarti kita boleh menambahkan citasi, boleh sih, boleh. Tapi kalau untuk di SKIP saya masih agak khawatir mencantumkan terlalu banyak citasi karena dulu mahasiswa saya ini ceritanya, saya minta, ayo tuliskan banyak citasi. Semakin banyak citasi, semakin bagus penelitian Anda. Artinya apa? Anda baca banyak. Ternyata, tapi pas ke prodi disuruh mengurangi citasi. Jadi mahasiswa saya semacam trauma, ya Miss sudah nulis banyak-banyak, ternyata citasinya disuruh dibuangin, jangan kebanyakan gitu. Makanya saya tadi menyarankan di bab 1 ya udah di bagian solution aja. Nah, tapi kalau kalian mau nambah boleh, Miss. Oh, boleh banget. Kalau buat saya sih oke banget ya. Nah, di sini di paragraf 1 saya bilang critical thinking itu penting. Karena apa? Karena critical thinking itu penting di sini untuk 2 hal. Critical thinking is required for the success of 2 things, college and careers. Jadi saya menyebutkan, kalau paragraf 1 tuh si critical thinking ini penting. Pentingnya untuk apa? Untuk karir dan college itu berarti akademik ya, untuk sekolah dan pekerjaan misalnya. Kemudian karena saya menyebutkan sekolah dan pekerjaan, maka saya jelaskan di sekolah bahasa Inggris dibutuhkan critical thinking dibutuhkan untuk ini. Sementara untuk pekerjaan critical thinking dibutuhkan untuk ini gitu. Jadi saya bukan hanya menyebutkan kalau critical thinking itu penting untuk 2 hal itu, tapi saya juga menjelaskan kenapa untuk sekolah penting, kenapa untuk pekerjaan juga penting.
Nah, karena ini banyak, jadi boleh dicantumkan dalam 2 paragraf. Tapi kalau Miss kayaknya mau pendek aja deh gitu pembukaannya, ya udah boleh silakan 1 paragraf juga nggak masalah. Ya, oke? Nah, ini paragraf 1 tentang the importance of critical thinking atau the importance of the topic. Berikutnya, nah kita masuk ke burning issue atau gap atau masalah. Ingat everyone, kalau kita mau misalnya tadi kan keadaan ideal ya, oh iya critical thinking ini penting bla bla bla, tapi kita kan menemui masalah. Nah, untuk menyebutkan ada masalah, kita harus menggunakan conjunction yang menunjukkan kontras. Di sini ada kata however. Coba, selain kata however, kita bisa menggunakan apa lagi? Even though ya. Even though bisa. Pokoknya yang kontras ya. Ya, in contrary, for example, atau in fact, gitu ya. Atau Miss boleh nggak bilang unluckily sayangnya, gitu ya. Boleh-boleh aja sih sebenarnya, gitu. Tapi kayaknya unluckily ini agak kurang akademik, gitu. Iya. Jadi boleh diganti dengan kata however, atau in fact, atau on the contrary, gitu ya. Bisa kalian cari padanan kata conjunction yang menunjukkan kontras. However, encompassing students' critical thinking in writing remains a big problem for both teachers and lecturers. Jadi di sini saya menyebutkan, oh ternyata critical thinking dalam hal menulis, dalam writing skill, itu masih menjadi masalah besar untuk guru dan dosen. Nah, di sini karena saya menyebutkan masalah besar, berarti saya harusnya menjabarkan masalahnya itu ada apa aja. Kalian boleh menyebutkan dengan first, second, third, atau tanpa itu pun tidak apa-apa. Yang penting menjelaskan kalau masalahnya itu lebih dari satu. Di sini pertama saya menyebutkan most problems revolve in their writing class are due to mechanics comprising of finding, organizing, and analyzing ideas. Jadi di sini masalah pertama adalah karena masalah apa? Mechanics. Mechanics-nya itu bagaimana menemukan, mengorganisasikan, dan menganalisis ide. Jadi masalah yang pertama adalah mekanik. Occasionally, they happen to possess vast ideas but have not experienced yet how to jot down the ideas. Nah, berikutnya, ini masih occasionally, masih sambungan dari problem yang tadi. Different ability on achievement becomes another main reason. Nah, ada kata another, berarti ada masalah yang lain kan, selain yang tadi mekanik. Jadi yang kedua adalah different ability on achievement becomes another main reason of writing class successful learning outcome. Jadi di sini saya menyebutkan 2 masalah. Ya, Miss urutan masalahnya boleh diacak nggak? Ya terserah Anda sebagai peneliti. Mau menyebutkan masalah paling besar dulu atau mau mengerucut dari yang kecil ke yang besar ya terserah Anda. Pokoknya yang jelas harus menggunakan bahasa yang lugas ya, yang yang nggak berbelit-belit untuk menyebutkan kalau masalahnya itu memang ada 2. Miss ya udahlah saya mau menyebutkan first, second, third ya udah boleh, nggak ada yang larang kok, dan itu justru lebih straight to the point gitu ya. Kalau memang masalahnya itu ya tinggal hitung. Kalau dosen nanya ada berapa masalahnya, oh ada 3 Miss gitu, tinggal hitung 1, 2, 3. Lebih simpel ya. Tapi kembali lagi gaya menulis Anda pasti Anda punya gaya tersendiri ya. Oke, so far untuk burning issue jelas ya. Oke. Nah, berikutnya ingat kita akan masuk pada paragraf solusi. Oke, jadi yang namanya solusi Anda harus mengumpulkan banyak jurnal. At least 2 lah ya, jangan 1 banget, jangan terlalu minimalis gitu ya. Contohnya 2 atau 3 ya. Kan pasti topik yang Anda cari itu pasti banyak deh, pasti banyak jurnal. Banyak jurnalnya gitu. Bahkan mungkin sampai ratusan ribuan gitu ya. Nah, jurnalnya nyari dari mana aja, Miss? Ya terserah Anda, mau dari yang dalam negeri boleh, mau yang international jurnal juga boleh. Tergantung keinginan Anda sebagai peneliti ya, dan tergantung kebutuhan Anda. Nah, di sini solusinya adalah saya menawarkan solusi. Explicit direct instruction is a method introduced to handle such problems. Nah, tapi ini bukan definisi ya, karena di sini hanya menyebutkan sebuah metode untuk menyelesaikan masalah di atas. Masalah di atas itu yang tadi disebutkan yang 2 itu. This model of teaching is conceived as one of the best practical solutions to foster students' critical thinking as the development of direct instruction or explicit instruction. Saya menyebutkan model ini tuh salah satu yang paling praktikal gitu ya, solusi yang paling keren deh untuk
membuat siswa itu untuk meningkatkan critical thinking siswa gitu ya. Nah, ingat kita butuh solusi. Di sini saya mencantumkan 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Saya menyebutkan dari Marzuki 2016 has researched how DI might develop students' writing skill and composing papers resulting in representative papers. Saya sebutkan itu. Kemudian saya sebutkan juga dari si Lopez, saya sebutkan juga dari si Chuah Chu Kaur, susah namanya, aneh-aneh namanya. Dan yang lain-lainnya. Kemudian ada Zhao, Pandian, Ensing. Pokoknya kalian cantumkan yang kira-kira akan mendukung riset kalian. Miss harus sama persis nggak? Harusnya sih bagusnya sama persis. Misalnya, Pak Joni mau meneliti Edmodo dan speaking. Jadi carilah jurnal yang menyebutkan Edmodo dan speaking. Tapi kalau Miss nggak ada, Miss udah mentok nyari ke seluruh dunia tuh nggak ada gitu ya. Nemunya Edmodo dengan dengan reading skill misalnya. Boleh nggak dipakai? Kalau nggak nemu banget sama sekali, boleh dipakai. Jadi kita mengeneralisirnya bukan sebagai bukan reading speaking lagi, tapi bahwa si Edmodo ini mampu meningkatkan language skill siswa gitu. Jadi kita bikin tema umumnya bahwa speaking dan writing, speaking dan reading itu adalah adalah language skills. Tapi baiknya tetap harus yang sama persis. Oke? Begitu Taimin? Yes, Miss. Oke, next. Yes. Berikutnya adalah concluding statement. Nah, concluding statement-nya ini yang tadi saya bilang, kita harus membedakan apa sih yang mau kita lihat dari apa yang mau kita teliti. Seeing the above explanation, the present research sharpen the foci on how ED, saya nggak tahu dibacanya, ya ED aja lah ya, ED enhances students' critical thinking, dan yang kedua how ED is implemented in classroom session. Nah, kalau di STKIP, simpelnya biasanya mahasiswa tuh nulisin di proposal tuh begini, in conclusion, the researchers interested to conduct the research entitled, udah langsung di copy judulnya begitu. Nah, itu yang paling simpel. Ya, Miss boleh nggak saya begitu? Ya, boleh. Nggak salah kok gitu ya, karena emang gaya di STKIP seperti itu. Tapi nanti kalau menulis jurnal, nggak boleh nulisnya begitu ya. Ya udah saya tertarik meneliti judul ini gitu. Harus dijelaskan kenapa Anda tertarik. Oke? Nah, everyone, how many pages of background of the study you should write? Bab 1 itu 3-5 halaman sudah cukup. Dan mau ngapain lagi sih Anda di bab 1 ya cuma bolak-balik di situ aja gitu, hanya ada 5 bagian. Yang bisa kalian tebalkan adalah bab 2. Bab 3 Miss ya, bab 3 bisa ditebalkan, tapi paling mentok bab 3 banyak-banyak paling 10 halaman gitu. Jadi kalau misalnya dari depan background of study ada 5, kemudian apa tadi bab 3 ada 10, berarti berapa? 15 ya. 15. Anda harus menulis bab 2 30 halaman. Bisa itu. Tapi tenang. Bab 2 itu kalian akan mencantumkan tabel, kalian akan mencantumkan gambar gitu. Jadi bisa kalian akalin lah ya. Itu tips and tricks dari saya. Tambahkan tabel, tambahkan gambar, pasti banyak yang boleh. Iya, Miss ya. Atau bagan misalnya gitu ya, boleh dicantumkan. Karena bukan apa-apa sih 45 halaman itu banyak banget gitu. Saya aja bikin tesis nggak sebanyak itu gitu ya. Jadi bab 1 saya kayaknya hanya 7 halaman. 7 apa 5 ya? Saya lupa 5 kayaknya. Terus bab 2 saya itu 30 halaman. Tapi 30 halaman itu penuh dengan ada tabel, ada gambar karena saya menggunakan platform. Jadi saya screenshot platformnya itu dari mulai cara sign up-nya gimana, cara sign in-nya gimana. Nah, itu kalian juga boleh masukkan nanti ya untuk ngakalin bab 2 biar banyak. Karena ya Anda harus ikut aturan tadi ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke identification of the study. Karena ini penelitiannya tentang classroom action research, jadi classroom action research itu biasanya fokusnya pada 2, how and what. How itu prosesnya, what itu resultnya. Ya. Kalau penelitian korelasi kan kita masuknya ke resultnya. Sama seperti halnya penelitian, apa temannya korelasi?
apa sih? Eksperimen, ya. Jadi eksperimen juga fokusnya pada result. Tapi kalau untuk PTK itu combination ya antara proses dan result. Karena di prosesnya kita ada proses observasi, tapi kalau untuk penelitian korelasi dan penelitian eksperimen itu kita tidak memakai instrumen observasi untuk mengumpulkan datanya. Nah, this part should be in line with the number of instruments you are going to use to collect the data. Typically, CAR applies observations, tests, and interview. Jadi CAR itu umumnya menggunakan 3 instrumen ya, kelas. Ada observasi, ada tes, dan interview. Diingat ya, kalau yang mau CAR harus 3 ini. Boleh nambah nggak Miss sama document analysis? Oh boleh tentu. Ini tuh typically versi STKIP ya. Ingat di atasnya itu ada sesuai buku panduan. Jadi ini tuh gaya hanya berlaku untuk mahasiswa STKIP. Oke? Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah identification of study. Jadi di identification of study ini kita akan mengidentifikasi masalah yang akan kita teliti, yang akan kita jawab dalam penelitian kita. Ingat everyone, identification of study itu akan menentukan juga nanti bab 5 Anda. Ya, menentukan semua sih sebenarnya, tapi kalau misalnya gini, simpelnya, kalau identification of study kalian itu ada 3, maka nanti kesimpulan di bab 5 pun akan ada 3. Kemudian nanti di bab 4 pun kalian akan membahas sesuai dengan 3 pertanyaan ini. Jadi nggak kemana-mana. Jadi jangan sampai di bab 1 ada 3 pertanyaan, tapi di bab 4 dan bab 5 itu kalian hanya ada 2 jawaban. Jadi nggak nyambung kan? Pokoknya kalau ada 3 ya jawabannya harus 3. Kalau ada 4 jawabannya harus 4. Ya. Kalian boleh nanti kopas tulisan saya. Nah ini tulisannya begini kan, contoh identification of study. How the method, misalnya kalau tadi Edmodo ya, how Edmodo is applied in bla 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 di kelas berapa gitu ya. Ini tuh contoh kalian boleh pilih di antara 3 ini. Atau berikutnya yang kedua, how is the implementation of bla bla bla. Implementasinya gimana? Atau yang ketiga, how to apply bla bla bla. Jadi boleh pilihannya begini. Miss, boleh nggak saya punya pertanyaan yang lainnya? Boleh. Ini kan hanya sekedar panduan dari saya gitu ya. Kalau kalian udah mentok, kalian boleh pakai. Oke, tapi ingat di parafrase ya, jangan sampai sama persis nanti ketahuan sama dosennya. Ini sumbernya dari mana sih? Sama nanti ditelusuri. Oke. Yes. Itu biasanya kalau di identification of study itu biasanya maksimal 3 pertanyaan atau boleh lebih gitu, Miss? Dia punya kalau ada bilang sama Pak Joko bisa sampai 8. Wow. Saya nakut-nakutin ya. Iya, kalau Pak Joko bisa tergantung sisa. Kalau saya biasanya saya akan memberikan untuk CAR, untuk Classroom Action Research, saya biasanya minta hanya 3 pertanyaan. Karena instrumennya pun nanti hanya ada 3, ada observasi, ada interview, dan ada tes. Jadi menyesuaikan dengan jumlah instrumennya. Tapi kalau misalnya dosen Anda pengen lebih banyak, ya silahkan Anda kalau sanggup menjawab semuanya kerjakan. Tapi kalau Anda tidak sanggup, nego dan kasih rasionalisasi ke dosennya. Miss, saya nggak, ma'am atau sir, saya nggak sanggup kalau misalnya harus 5 pertanyaan. Karena bingung nanti ngejawabnya gimana. Karena kadang ya kelas, 5 pertanyaan, tapi sebetulnya itu tuh muter-muter hanya 3. Jadi ada 1-2 pertanyaan tuh yang jawabannya tuh bakal sama gitu. Ngapain kalian capek-capek ngejawab 2 kali gitu kan? Kalau memang bisa dijawab dengan hanya 1 kali saja gitu. Ya. Maaf kalau, Bu, tadi kenapa? Instrumennya tadi interview, terus tes, sama satu lagi apa Bu? Maaf. Observasi. Oke, baik. Makasih Bu. Gitu ya. Apa tadi sampai mana? Lupa. Sampai yang pertanyaan ini, Miss. Terputar. Dikasih distri ya. Ya, jumlah pertanyaan. Jadi jumlah pertanyaan itu ya kalau misalnya kata dosennya, tapi ini penting untuk ditanyakan gitu. Ya sudah, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaan 1 dan 2 itu mirip-mirip, ya kenapa harus dibikin jadi 2 kalau bisa hanya dengan 1 pertanyaan saja? Ya, oke. Nah, ini contoh pertanyaan. Ini pertanyaan nomor 1. Kalau ini pertanyaan tipikal, yang nomor 1 ini tipikal pertanyaan untuk observasi, yang memakai instrumen observasi. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan tipikal nomor 2.
Nomor 2 ini biasanya disesuaikan dengan instrumen tes. Karena kalau tes itu kan kita akan melihat peningkatan ya, makanya di sini disebutkan how is the improvement of student speaking skill. Bagaimana peningkatan speaking skill siswa setelah implementasi Edmodo di kelas misalnya, ya. Atau boleh juga menyebutkan how to improve student speaking skill using bla bla bla. Ini tipikal pertanyaannya. Oke, untuk tes ya. Berikutnya yang ketiga, ini slide terakhir. Identification of the study-nya itu, how do ini yang pertanyaan yang interview. Kalau yang interview ini contoh pertanyaannya bentuknya bagaimana siswa merespon penggunaan Edmodo di kelas atau bagaimana respon siswa, sama kan bagaimana siswa merespon dan bagaimana respon siswa. Muter-muter di situ aja. Jadi kalian tinggal milih satu. Atau misalnya nomor 3, how do the students perceive the use of bla bla bla. Bagaimana siswa melihat penggunaan bla bla, sama kan pertanyaannya. Atau Miss boleh nggak what are the students opinion? Ya boleh, kan sama pertanyaannya kan, sama-sama menanyakan opini. What are the students opinion atau what are the students arguments about the use of Edmodo, atau misalnya bagaimana apa ya kurang lebih seperti itulah ya, bisa pakai argumen, bisa pakai opinion atau yang ini. So far is it clear? Do I make myself clear? Ya, clear banget Bu. Alhamdulillah. Pencerahan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini baru identification of study. Masih ada part 2-nya. Kalian nanti bisa baca. Part 2 itu yang apa ya, saya lupa, yang ada benefits of study, kemudian ada apa. Terus nanti di bab 2, saya lupa bab 2 itu ada 2 bagian atau 1 ya. Sama satu lagi di metode ya. Method. Critical description. Nah, ini mau lanjut bahas dulu atau gimana? Atau kita ada pertemuan lain? It's up to you. Pertemuan lain kayaknya terlalu malam. Apa? Kasihan ibunya juga udah malam. Ya, memnya juga udah kemalaman. Kalau saya sih nggak apa-apa, karena malam ini jadwal saya begadang. Kasihan. Satu minta maaf, saya harus minta maaf. Satu mikirnya, bukan memikirkan ya. Tadi Mem udah bilang bahwa sudah tidak. Jadi satu karena no problem Pak Joni. Maaf ya Miss. Iya. Saya juga masih yang suka konsultasi ke saya, yang anak bimbingan saya gitu kan, tapi mereka suka WA nanya-nanya gitu kan, konsultasi. Dan buat saya nggak masalah mau saya dimanapun saya bekerja gitu ya, so far as I can share some benefits or sharing advantages with you, buat saya nggak masalah. So you don't have to worry, pokoknya jangan feel free to contact me if you need my help ya. Jangan gara-gara udah ini ya Missnya udah nggak di STKIP gimana dong, saya nggak usah ya, okay, Miss. Seperti itu ya. If you need my help, silahkan. Dulu tuh saya bahkan punya grup, bukan grup bimbingan saya, tapi ada anak-anak yang suka konsultasi ke saya bilang penyusup gitu ya. Jadi mereka bikin grup, mereka tuh entah bimbingan sama siapa, saya juga nggak tahu gitu kan, tapi mereka jadinya suka curhat, Miss, kalau ini bener nggak begini, ini bener nggak begini, jadi mereka tuh semacam, saya jadi semacam makanya sih dia pakai begitu, astagfirullah. Tuh jangan namain masalah deh, Ji. Apa? Tidur aku nggak. Kayaknya Kades lupa mute, Kades. Oke. Ya tenang, nggak usah nyari masalah, sekarang cari masalahnya untuk peneliti. Ya, jadi it's okay, pokoknya jangan merasa nggak enak dengan posisi dengan status saya sekarang gitu ya. Karena saya pun masih membimbing mahasiswa STKIP dan saya pun masih jadi reviewer di jurnal di STKIP dan masih mengelola jurnal-jurnal STKIP gitu ya. Jadi saya masih bagian dari STKIP, hanya saya memang tidak mengajar di STKIP gitu. Simpelnya tuh begitu ya. So you don't have to worry if you need my help, if you need something to consult to me, feel free to contact me, okay? Ya, Miss. Ya, siap. Oke, Miss, siap. Oke, Miss.
Sebentar. Kalian mau pakai penelitian apa? Nanti saya kirim sesuai dengan penelitian yang akan kalian pakai di proposal. Itu tadi Bu, CAR sama itu kali ya. Sama Correlation. sama correlation. Boleh di situ dong. Oke. Miss itu Do ntar you need? di share ya, Miss? Ya. PPT Ya, yang... nanti saya share sampai biar kalian kenyang. Oke, thank you so much, Miss. Makasih, Miss. Makasih banyak, Miss. Sama-sama. Kalau nanti butuh buat dijelaskan lagi untuk bab 2 atau bab 3, silahkan di-range aja waktunya. Tapi kalau saya kayak gini ya malam-malam, karena kalau siang-siang saya harus nganter anak saya ke sekolah gitu kan, dan kadang nemenin dia sekolah, jadi nggak kepegang kalau harus nge-zoom, karena biasanya udah warawiri lah ya anak-anak tuh sekarang udah nggak bisa dikondisikan untuk stay di satu tempat gitu. Jadi, you need another Zoom session, boleh silakan nanti di malam apa gitu. Oke? Ya, Miss. Mungkin kita Oke, nanti Miss. jamnya Miss aja. Iya, pas Miss-nya bisa. Ya, Miss-nya bisa kita. kami nanti kami Saya sih biasanya luang malam Senin malam sama Rabu malam Senin sama malam Kamis. Karena Senin dan Kamis itu saya tidak ada deadline. Biasanya saya mengosongkan jadwal untuk tidak ada deadline apapun. Jadi saya lebih rileks lah ya kalau kita mau bahas-bahas seperti ini. Sayanya jadi nggak harus mikir banyak juga gitu. Kadang kan kalau lagi ada deadline saya suka galau gitu ya, ngasih kuliah tapi lagi ada deadline terjemahan, oh my goodness gitu. Rasanya kayak dikejar-kejar rentenir. Okay. Do you have any other questions? No, Miss. No, Miss. Okay. Nanti sekalian saya kirim link untuk praktis Mendeley-nya ya. Baik, Miss. Oke, dan dari saya itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jam kerja saya tetap seperti biasa, kecuali kalau lewat Zoom seperti ini ya. Lewat dari jam 9 tidak akan saya balas, besoknya lagi saya balas. Gitu ya. Okay, thank you everyone. Ini mengobati kekangenan. Miss, thank you so much. Masih kami masih tetap bimbingan Miss ya, nanti apa-apa kami kontak Miss ya. Terima kasih banyak masih mau. Terima kasih. Have a good rest everyone. I'll see you at another time. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Good luck untuk proposalnya. Segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda karena salah satu penyakit mahasiswa itu adalah tugas akhir ya dan skripsi. Oke? Ya, Miss. Teman saya ingat nih bagi yang single. Menunda skripsi berarti menunda resepsi. Betul. Single. Kalau yang sudah tidak single, ya apa ya? Skripsi Mbak ya menunda banyak hal lah kalau menunda skripsi itu. Oke, kelas kita akhiri ya. Saya mau lanjut mengerjakan tugas saya dan kalian juga silakan lanjut istirahat atau mengerjakan tugas yang lain. Oke, see you kelas.